Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama Xiang Yi ya, Mas Ramsui. Nah, kita kali ini akan membahas tradisi juga ya. Kemarin ada yang disebut Chunjie, ada yang disebut Qingming ya. Nah, setelah Qingming tidak lama, nanti kita akan masuk ke Tuanwu ya, Tuanwu Jie. Tuanwu Jie itu biasanya kita sebut dengan Hari Bacang. Karena pada hari itu ya ada sembahyang pakai bacang. Ada juga yang menyebutnya sebagai hari pacu kapal naga, ya, ada perahu naga. Karena pada hari itu juga ada kegiatan tentang perlombaan perahu naga. Ya. Intinya adalah itu sebetulnya salah satu dari titik musim yang disebut Tuan Wu Jue ya. Tuan Wu itu sebetulnya adalah jatuh pada setiap tahun, Imleknya bulan 5, tanggal 5 ya, hari kelima. Jadi Wu Ye Chu ya adalah Tuan Wu Jue ya. Tuan Wu Jue itu kenapa Tuan Wu Jue makan makan bacang? Kenapa ada perlombaan perahu naga dan lain-lain? Ini ada ceritanya, ya, ada fakta sejarahnya. Nah, Alkisah pada zaman dahulu, ya, itu ada seseorang yang disebut Qu Yuan, ya. Qu Yuan itu markanya Qu ya, Qu Yuan hanya 2 huruf. Qu Yuan itu adalah seorang pejabat tinggi dari Chu Huai Wang ya, Chu Huai Wang itu pada zaman kerajaan Chu ya. Lalu dia itu adalah seorang pejabat yang bersih, yang jujur, yang setia sekali pada negara ya. Jadi orang yang jujur, yang bersih ya, tidak seperti cuma sekarang ini ya, orang jujur itu gak disenangi. Pada zaman dulu juga begitu ya. Orang yang terlalu bersih ya tentu akan dimusuhi oleh orang-orang yang suka korup. Jadi dia itu gak punya kawan. Jadi orang yang bersih ini, yang hebat ini, dia itu sering sekali dikata-katain di belakangnya ya, sering sekali diaduin ke Chuang, ke rajanya ya, bahwa orang ini curang, orang ini bejat, orang ini apa dan segalanya ya, dan lain-lain. Jadi pokoknya diputarbalikkan lah faktanya ya. Ya namanya juga raja ya. Raja itu kan sangat tergantung pada laporan-laporan dari anak buahnya. Kalau semua anak buahnya mengatakan seseorang itu buruk, yang sesungguhnya dia itu orang baik, maka lama-kelamaan juga terobsesi ya, akan termakan oleh omongan orang-orang, menganggap bahwa si orang tersebut bejat, buruk, dan lain-lain ya. Jadi demikian juga Chu Huai Wang itu lama-lama termakan sama omongan anak-anak buah bahwa Qu Yuan itu adalah seorang pejabat yang korup ya. Jadi hal ini ya sama lah, kita kalau misalnya tiap hari dengerin sebuah iklan gitu, iklan apa aja misalnya ya, tiap hari dengerin terus lama-lama kita termakan sama iklan juga ya, pengen mencobanya gitu lah. Jadi tidak jauh daripada cara itu. Namun manusia itu ya memang selalu begitu. Raja juga seorang manusia. Nah, karena termakan oleh omongan anak-anak buahnya, maka si Qian itu dipindah tugaskan, dimutasikan ke tempat yang jauh, tempat yang kering, yang istilahnya jelek lah. Ya kering dalam arti tempat itu nggak ada apa-apa ya,
Kan ada yang kan, oh itu ladang basah, ini basah, ini kering ya. Ladang basah itu berarti ya banyak yang bisa dikorupsi ya. Kalau ada orang kering, agak ada yang bisa dikorupsi gitu. Jadi dimutasikan ke tempat yang jauh ya, dekat-dekat perbatasan ya. Lalu si Qian itu walaupun dipindah tugaskan, dia itu tidak pernah membenci rajanya. Dia tetap setia kepada negaranya. Dia selalu memperhatikan perkembangan negaranya, memperhatikan setiap keputusan rajanya. Ya, dia sering tulis surat kepada rajanya bila mana ada keputusan yang salah. Ya, lama-lama si raja ini keki juga ya. Lu ini siapa? Guru-guruin gua itu. Siapa yang lebih gede sih? Gua apa lu gitu loh. Lu yang bos apa gua yang bos gitu loh. Nah, jadi lama-lama dia nggak disukai juga. Jadi ya udah, nggak bisa naik-naik, nggak bisa dipindah kembalikan ke pusat ya. Nah, karena dia raja itu terlalu dekat sama pejabat-pejabat korup yang telah disogok oleh musuh, ya. Maka suatu saat, ya tepatnya pada tahun 278 sebelum Masehi. Ini ada catatan sejarahnya. Ya 278 sebelum Masehi, negara Chu ditaklukkan oleh musuhnya. Ya. Begitu kehilangan negara, ya Chuyan itu sedih sekali ya, tapi tidak bisa berubah apa-apa. Ya. Untuk menunjukkan kesetiaan kepada tanah airnya, dia tidak rela tanah airnya berpindah ke tangan musuh, ke tangan orang lain. Dia tetap akan menjaga sejengkal tanah pun di tanah aslinya. Ya. Maka dia memeluk sebuah batu, ya, kemudian menerjunkan diri ke dalam sungai, ya, dan menghilang, tenggelam begitu aja. Itu dilakukan tepat pada bulan kelima, hari kelima, yaitu Uye Chu. Jadi sebelumnya dia menulis sebuah syair. Syair itu masih ada sampai sekarang ini, namanya Huaisa. Ya, nama syair itu Huaisa. Bagi Anda yang ngerti Mandarin, ya boleh cari-cari ke perpustakaan. Tentu saja di Indonesia mungkin sulit ditemukan, ya mungkin bisa di negara-negara tetangga yang memelihara perpustakaannya. Di dalam perpustakaan itu ada Mandarinnya, ada buku-buku Mandarin, museum yang ada buku Mandarinnya, ya itu bisa dibaca. Jadi begitu setianya dia sampai rela membunuh diri dengan memeluk batu. Memeluk batu karena apa? Dia peluk tanah negaranya, ya. Batu berasal dari tanah negaranya. Kemudian tindakan ini, kejujuran dia diketahui luas oleh masyarakat tempat dia memimpin, ya. Masyarakat itu sangat sayang kepada Qian, karena Qian itu selalu memihak kepada rakyat, memihak kepada masyarakat. Begitu Qian bunuh diri dengan memeluk batu, tenggelam ke dalam sungai, maka berbondong-bondonglah nelayan yang punya kapal, pakai kapalnya, yang tidak punya kapal, menyewa kapal dari orang lain, berbondong-bondong cari, ya seperti tim SAR gitu loh, cari sepanjang sungai itu, ya. Tapi dulu kan tidak punya peralatan nyelam yang memadai, ya. Jadi hasilnya itu ya tidak ada hasil. Berminggu-minggu kemudian ya orang mulai pasrah gitu loh. Tetapi supaya jasadnya tidak dimakan oleh hewan di dalam air, ya ikan-ikan misalnya ya, maka mereka itu menyebar nasi ke sungai, ke dalam sungai itu, ya. Karena nasi yang disebar itu tenggelam begitu aja ya, dan dia buyar kemana-mana. Masyarakat takut pula ya, ini berasnya kecil-kecil, apa ikan bisa melihatnya kayak gitu. Maka dibungkuslah pakai daun yang
sekarang ini kita kenal dengan bacang. Ya, kita kenal bacang. Bacang sendiri itu ada filosofinya, ya. Nah, kenapa dia dibungkus secara bentuknya seperti itu? Ada filosofinya juga, ya. Nah, tapi kita tidak membahas itu. Kita fokus kepada uh, hari bacang ini. Ya. Nah, jadi dari situlah asal muasal bacang, ya, sampai dengan saat ini. Nah, ada cerita lain lagi bahwa dahulu ada seorang putri seorang nelayan yang sangat berbakti, sangat pintar, sangat hebat, yang selalu menolong kawan-kawan, menolong masyarakat sekitarnya, ya, karena dia itu cerdas sekali. Ya. Putri itu namanya Cao Er, ya, Cao Er. Nah, Cao Er ini sangat terkenal sampai-sampai rajanya juga mendengar apa namanya nama besar daripada Cao Er tersebut, ya. Kemudian pada suatu saat, ya, suatu hari ayahnya pergi ke laut, ya, ayah kan nelayan, ya, pergi ke laut, ya. Kemudian ternyata pada zaman itu ya tidak ada BMKG seperti sekarang ini, ya. Sekarang ini kan ada BMKG, sehingga kapan akan terjadi angin buruk dan lain-lain, gelombang tinggi, ya kita sudah bisa tahu dan tidak melaut, ya. Pada waktu itu tidak ada. Pada waktu itu hanya melihat bintang, beberapa bintang dari utara, ya. Itu PGC, 7 bintang dari utara. Itu gunanya untuk melihat cuaca. Oh, ini besoknya cuaca seperti apa dan lain-lain. Tapi cuaca itu kadang-kadang kan tidak bisa seperti yang diramalkan pada malam sebelumnya, ya. Bisa berubah cepat. Nah, sialnya pada hari itu papanya Cao Er pergi melaut, ya. Terjadi angin ribut, terjadi gelombang tinggi, ya. Kemudian papanya tidak kembali lagi, ya. Kemudian Cao Er ini ketika baru terjadi angin ribut, ya, Cao Er ini kemudian langsung ambil perahu yang ada, yang seadanya, ya. Kemudian pergi melaut, ya. Langsung pergi ingin menolong ayahnya, ya. Ingin menolong ayahnya. Lalu selama berhari-hari dia melaut, ya, selama 5 hari dia itu ada di laut. Pada hari kelima, ya, dia berhasil menggendong jasad ayahnya pulang ke kampung halamannya. Itu menurut cerita, ya. Ini jasadnya sudah mulai apa, ya, kita tidak tahu seperti apa. Memang nggak ada keterangan, ya. Yang jelas hari kelima dia berhasil membawa pulang jasad ayahnya, dan kejadian ini terekam di dalam sejarah setempat, kemudian diberitahukan kepada raja. Semua orang sangat mengagumi, ya, si Cao Er, ya, rasa bakti daripada Cao Er yang begitu besar. Lalu karena 5 hari berturut-turut di laut, ya, begitu dia membawa pulang jasad ayahnya, dia sendiri sudah kehilangan tenaga. Dia menyerahkan jasad ayahnya, taruh di perahu, dia sendiri lemes dan jatuh ke dalam laut, kemudian menghilang. Jadi semua orang terharu. Semua orang kemudian untuk memperingati bakti Cao yang begitu hebat dan kebaikan Cao yang selalu menolong sesama, maka diberdirikanlah sebuah miao, sebuah kelenteng di tepi laut yang disebut Cao Er Miao, ya, kelenteng Cao Er. Dan katanya kelenteng Cao Er itu masih ada sampai sekarang, ya. Bahkan nama kampung itu sekarang menjadi Cao Er Zhen, ya.
yaitu kota atau kecamatan Cao'er ya. Kemudian sungai tersebut itu disebut Cao'erjiang. Saya sendiri belum pernah mengunjungi tempat itu, tapi di sini ini ada catatan ya yang mengatakan hal itu. Dan konon lama-lama kegiatan Cao'er ini eh, lama-lama menjadi semacam dewi yang dipuja-puja ya oleh setiap nelayan. Bahkan ada yang menghubungkannya ke Maco itu adalah dewi yang melindungi para nelayan ya. Maco itu sangat terkenal di Taiwan ya, banyak kelenteng Maco ya. Di kita di Indonesia ada juga, tapi jarang ya, agak jarang, hanya di kota-kota nelayan itu ada. Dan di Malaysia juga ada ya. Itu Maco Bio ya, kelenteng Macu itu ada. Nah, jadi itu adalah cerita kedua ya, untuk memperingati Xuan, untuk memperingati Cao'er ya, maka dikumpulkan ke dalam Wuye Chu atau bulan 5, hari kelima ya, dengan memakan zongzi ya, makan apa yang disebut bacang ya, bacang. Kemudian di hari tanggal 5 itu ya, selain bacang itu tentu bacang yang menonjol ya, paling menonjol ya, yang sesungguhnya pada bulan kelima ya, bulan kelima itu sudah masuki musim panas bulan kedua ya, ya, 4, 5, 6 ya, pada bulan kedua musim panas ya. Jadi hari itu panas sekali ya. Kemudian dia panas, maka di lingkungan yang banyak air, udaranya jadi lembab. Karena udara lembab, maka mikroorganisme berkembang dengan subur ya. Maka pada hari Wuye Chu itu sesungguhnya selain bacang itu, kalau zaman dulu orang masih menggantung-gantungkan seperti daun serai yang digantungkan di pintu-pintu rumah, di jendela rumah, supaya apa? Supaya serangga tidak masuk ya. Juga ada yang memakai aicau. Aicau itu semacam tumbuhan tanaman ya, yang digunakan untuk menggantikan fungsi jarum untuk akupuntur ya, untuk cencio. Kemudian ya masih banyak sekali. Intinya adalah untuk mengusir serangga atau mengusir mikroorganisme ya, tentu saja. Ada juga yang disebut xiangpao. Xiangpao itu adalah bungkusan-bungkusan yang dibungkus rempah-rempah. Yaitu zaman dulu tuh sering anak-anak tuh kasih rempah ya. Nah, rempah itu ya ada wangi-wangiannya ya. Rempah itu karena ada wangi-wangian, jadi itu tentu adalah untuk melindungi anak-anak dari bahaya-bahaya ya, seperti bahaya-bahaya yang misalnya bertemu dengan hewan-hewan yang nakal seperti monyet ya, hewan-hewan liar lainnya. Karena ada bebauan itu, maka hewan liar itu tidak mengganggu anak-anak kecil ya, terutama anak kecil. Saya waktu kecil itu saya masih sempat ya dikasih, dibungkus pakai kantong kain, bungkus kecil ya. Biasanya banyak yang pakai kain warna-warni, kain yang berbunga-bunga ya. Biasanya dari yang mengkilap-kilap, mungkin dari bahan tektoron atau apa ya. Jadi satu kantong ya, pakai rempah-rempah ya. Nah, itu adalah seputar hari bacang ya. Ya baik, hari ini kita sampai di sini. Sampai dengan kesempatan lain. Terima kasih. Saya Xiang Yi. Ya, bye-bye.